Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Anda dimanapun Anda berada. Yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan terlebih dahulu subscribe, kemudian klik lonceng, like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman semua, pada video ini kita akan berbicara tentang perbandingan antara hasil pinang dengan hasil sawit, di mana tanaman ini kedua-duanya sama-sama tanaman palma. Dan sebenarnya apapun tanaman yang kita budidayakan itu semuanya bagus, tergantung kepada kita yang merawat, kemudian dicocokkan dengan iklim atau cuaca di mana kita tinggal. Baiklah teman-teman, yang pertama kita bahas dulu tentang penghasilan sawit. Kita akan bandingkan nanti sawit 1 hektar dan pinang 1 hektar. Manakah yang lebih menguntungkan dari segi ekonomisnya? Apakah lebih banyak hasil pinang atau lebih banyak hasil sawit? Kalau sawit, kita mempunyai lahan seluas 1 hektar, kita tanami sawit. Sawit ini biasanya jarak tanam yaitu 9 kali 9. Itu jarak tanam yang banyak digunakan oleh petani sawit. Kalau kita tanam sawit 1 hektar dengan jarak tanam 9 kali 9, maka akan tertanam di dalam lahan itu sebanyak 120 batang. 120 batang itu biasanya. Tapi ada juga sebagian 125 batang. Kemudian sawit ini biasanya umur 3 tahun itu juga sudah bisa dipanen. Buah pasir lah namanya. Dipanen sekali 3 minggu atau sekali 2 minggu, tergantung yang punya. Kalau biasanya itu dipanen sekali 3 minggu atau sekali 20 hari. Sawit umur sudah usia produktif akan menghasilkan antara 1,5 ton atau 2 ton. Kalau memang dirawat itu kadang-kadang ada yang sampai 2,5 ton. Tapi lain kebun lain hasil. Tapi kita rata-ratakan saja, itu biasanya kebanyakan 2 ton itu sudah panen raya itu kalau sawit. Jadi 2 ton, kalau harga sekarang ini alhamdulillah sudah naik, sudah 2.000-an lah. Bahkan kemarin itu sudah sampai 2.500 per kilo. Kalau dulu kira-kira 3 bulan yang lalu harganya 1.000-an, kadang cuma 800 rupiah. Dan sekarang alhamdulillah sudah jauh sekali melonjaknya, sudah berada di angka 2.000 atau di atas 2.000. Jadi kalau kita panen sebanyak hasilnya 2 ton dikali 2.000,
Saya taruh saya 2.000. 2 kali 2 berarti 4 juta hasilnya dalam 3 minggu. 4 juta. Kita potong lagi upah panen. Upah panen biasanya itu tergantung banyaknya. Dalam 1 ton biasanya upah tukang panen itu 100.000. Kalau 2 ton berarti 200.000. Itu khusus untuk tukang panen, belum tukang langsir. Kalau tukang langsir yang mengumpulkan itu biasanya sama, gajinya juga sama, 100.000 dalam 1 ton. Jadi kalau misalnya 2 ton, gaji tukang panen dengan tukang langsir 400.000. Berarti tersisa 3.600.000. Itulah hasil yang kita terima dari sawit seluas 1 hektar di zaman sekarang ini. 3.600.000 dalam 3 minggu. Belum lagi kita potong nanti biaya-biaya yang lain. Karena sawit ini perawatannya juga cukup lumayan. Pemupukan, kemudian pembersihan lahan, belum lagi nanti pruning, melunas. Itu termasuk dan lain-lain lah istilahnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang penghasilan pinang, kalau pinang dalam 1 hektar itu kalau jarak tanamnya biasanya 3 kali 3. Itu jarak tanam yang ideal, yang banyak dipakai oleh petani pinang. Kalau kita tanami pinang dalam 1 hektar dengan jarak 3 kali 3, itu akan tertanami sebanyak 1.190 atau 1.200 batang lah dalam 1 hektar. Itu nanti di umur 3 atau 3,5 atau 4 tahun sudah bisa panen, belajar lah istilahnya, belajar berbuah, sudah bisa dipanen walaupun belum maksimal. Tapi kalau kita bercerita di saat usia sudah produktif, pinang ini biasanya menghasilkan 3 ton. Nah, itu rata-rata 3 ton pinang basah. Tapi itu juga tergantung kepada perawatan pemupukan. Hasilnya tidak sama, lain kebun lain hasil. Kalau dirawat, semakin bagus perawatan, maka semakin banyak hasil yang didapatkan. Jadi sebenarnya perawatan itu tidak akan merugikan petani. Semakin bagus perawatan, semakin banyak biaya yang dikeluarkan, maka semakin banyak hasil yang diterima. Bahkan ada sebagian yang sampai 4 ton. Tapi jarang lah. Kalau yang banyak itu 3 ton. 3 ton pinang basah. Ada juga sebagian 2,5 ton. Itu hasil dari pinang. Kalau kita jual, harga pinang gelondongan, pinang bulat yang baru dipanen, itu biasanya kalau buahnya campur yang masak sama yang hijau, itu harganya sekitar 4.000. Kemarin itu sampai 5.000 atau 5.500. Tapi yang paling sering harganya itu 4.000. Jadi kalau kita kalikan 3 ton 3 ton dikali 4.000, 3 kali 4 12, itu 12 juta kalau langsung kita jual.
buah segarnya, buah bulat, pinang golondongan 12 juta dalam 20 hari. Itu masih penjualan semuanya. Kalau kita potong dengan upah tukang panen, upah tukang panen ini bermacam-macam, tapi yang paling banyak itu hitungannya per karung. Dalam satu karung yang biasa lah, karung apa namanya itu, pakan ternak, itu biasanya upahnya 20.000 atau 25.000 dalam satu karung. Kalau 3 ton itu biasanya sekitar, kalau satu karung itu biasanya 50 kilo. Berarti kalau 3 ton sekitar 150 karung lah. Berarti kalau 150 karung dikali dengan 20.000 berarti sekitar 3 juta. Itulah upah tukang. Itu sudah sampai di rumah. Pinang yang kita panen sudah sampai di rumah. Jadi kalau panennya 3 ton, upahnya sekitar 3 juta. Itu masih sampai di rumah tadi, upah panen. Nah, itu kalau langsung kita jual tadi, kita mendapatkan uang sekitar 12 juta. Nah, dipotong dengan 3 juta upah panen, tinggal 9 juta. Nah, itulah tadi hasil pinang 1 hektar kalau kita langsung menjual pinang golondongan. Kalau kita jual sehabis panen 9 juta. Kalau kita mau mengeringkannya, kita olah lagi, maka hasilnya pun akan berlipat. Kalau pinang kering, harganya juga naik turun. Kalau sekarang harga pinang lagi di bawah, sekarang berada di angka 17.000 dan 18.000. Tapi minggu-minggu yang lalu harganya mencapai sampai Rp27.000 per kilonya. Pinang kering 95%. Sudah benar-benar kering. Jadi kalau seandainya harga pinang 20.000 per kilo, pinang kering, kalau dalam 3 ton itu dikeringkan, jadinya sekitar 900 kilo atau 800 kilo. Itu sudah dikeringkan. Dari 3 ton menjadi 900 kilo atau 800 kilo. Katakanlah dulu 800 kilo yang 3 ton itu. 800 kilo dikali 20.000. 20.000 8 dikali 2 16, berarti ya 16 juta. 16 juta hasilnya kalau kita keringkan. Ditambah lagi pengeluaran upah cungkil, upah belah dan cungkil. Itu biasanya 2.000 per kilo. Jadi kalau 800 kilo dikali 2.000, nah, sekitar 1.600.000. Nah, itu lagi pengeluarannya. Atau kita genapkan aja 2 juta. Nah, 2 juta biar hitungnya lebih mudah. 16 juta dikurang 2 juta berarti 14 juta. Nah, itulah yang kita terima dari hasil pinang 1 hektar selama 3 minggu sekali panen. Jadi dari cara penghitungan seperti itu, kita bisa membandingkan mana yang lebih menguntungkan
antara kebun pinang 1 hektar dengan kebun sawit 1 hektar. Kalau kita bercerita soal susah payahnya, memang semuanya tidak ada yang instan. Semua ada susah payah. Baiklah teman-teman. Jadi itu semua diserahkan kepada kita petani. Kita pilih tanaman mana yang cocok untuk kita dan cocok untuk daerah kita. Tapi kalau bisa ya semua kita punya. Sawit kita punya agak 20 hektar. Pinang juga kita punya agak 20 hektar. Gitu. Karena harga ini naik turun. Sawit juga tidak selamanya harganya di atas. Akan ada saatnya harganya di bawah. Begitu juga dengan pinang. Jadi seandainya harga sawit turun, kita juga masih punya pinang yang harganya sedang naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga pinang sedang turun, maka kita juga bisa mengandalkan sawit yang harganya sedang naik. Kalau bisa bukan cuma hanya pinang dan sawit, kalau bisa tanaman-tanaman palma yang lainnya juga kita punya. Kita punya kelapa, kita punya aren, kita juga punya kalau bisa punya kurma. Intinya kita sebagai generasi bangsa ini harus giat dalam bercocok tanam. Karena siapa yang menanam, maka dialah yang akan menuai hasilnya. Itu dari kami dalam video ini tentang perbandingan antara hasil sawit dengan hasil pinang. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.